Hari ini kita akan berdoa dengan tuntunan dari Mazmur pasal 5. Sebagaimana yang diutarakan di ayat 1, Mazmur ini digubah oleh Raja Daud. Apabila kita membaca ayat-ayat selanjutnya, maka kita akan melihat bahwa Daud mengubah Mazmur ini ketika ia menghadapi masa sukar oleh karena orang-orang yang bermaksud jahat kepada dirinya. Dalam situasi seperti itu, ia mengangkat pujian dan doanya kepada Tuhan. Di ayat 4-5, 8-9, 12-13, Daud mengemukakan 3 alasan untuk memuji Allah. Dan berdasarkan alasan-alasan tersebut, ia mengutarakan doanya kepada Tuhan. Ketiga alasan untuk memuji Tuhan tersebut adalah: yang pertama, karena Tuhan bersedia mendengar seruan umatnya. Hal itu dicatat di ayat 4-5. Di ayat 4, Daud berkata sebagai berikut: Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Karena Tuhan bersedia mendengar doa kita, itu sebabnya di dalam segala keadaan, termasuk di masa yang sukar, kita tetap dapat bersukacita. Yang kedua, karena Tuhan bersedia menuntun umatnya dalam keadilan. Hal ini ditulis di ayat 8-9. Di ayat 9, Daud berkata seperti demikian: Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebagaimana dengan diri Daud, tuntunan Tuhan sangatlah kita perlukan. Sebab kalau Dia yang menuntun kita, tidak akan dibiarkannya kita tersesat. Dengan keadilannya Dia akan menuntun kita di jalan yang rata. Yang ketiga, karena Tuhan bersedia melindungi umatnya. Hal tersebut ditulis di ayat 12-13. Tentang hal tersebut di ayat 13, Daud berkata sebagai berikut: Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Apabila Tuhan yang memagari hidup kita dengan anugerah-Nya, kita tidak perlu merasa khawatir tentang apapun juga. Sebab di dalam perlindungannya, kita akan mengalami damai sejahtera. Mari, dengan berpegang pada keyakinan bahwa Tuhan bersedia mendengar doa kita, menuntun kita dan melindungi diri kita, kita datang menghadap tata anugerah-Nya. Mari kita bawa pujian dan doa-doa kita kepada-Nya. Tuhan Yesus layak untuk dipuji. Kasih, anugerah dan kesetiaan-Nya memampukan kita untuk hidup dengan penuh pengharapan. Mazmur pasal 5 ayat 4-5, 8-9, 12-13. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai.
Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau bersedia mendengar seruan doa umat-Mu. Kami percaya doa yang kami panjatkan tidak akan sia-sia, karena Engkau membuka telinga kepada umat-Mu, dan selalu siap mengulurkan tangan untuk menolong mereka. Karena itu kami percaya seruan yang kami naikkan melalui doa pada hari ini tidak akan Engkau abaikan. Engkau selalu bersedia mengulurkan tangan menjawab doa kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hari esok kami. Banyak hal yang kami tidak ketahui, tetapi kalau Tuhan yang memegang hidup kami, dan Tuhan yang membuka jalan bagi kami, kami percaya rencana-Mu yang indah pasti akan digenapi dalam hidup ini tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan masa depan kami. Saudara-saudari, serahkan masa depan Anda ke dalam tangan-Nya, tangan Tuhan Yesus yang limpah dengan kasih itu. Mari kita berdoa. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Roh Kudus, kami membuka diri kami di hadapan-Mu dan merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Periksalah hati kami dari semua hal yang tak berkenan kepada-Mu. Tunjukkan kepada kami hal-hal yang mendukakan hati-Mu, supaya hidup ini berkenan kepada-Mu, supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, tunjukkan kepada kami hal-hal yang tidak menyukakan hati-Mu, yang menjadi pikiran, keinginan, perasaan kami. Tolong kami, supaya kami hidup menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, dengan bersandar pada anugerah Tuhan, mari kita datang dengan memohon pengampunan-Nya atas semua dosa dan kesalahan kita, dan memohon agar anugerah-Nya menyucikan hati kita. Mari kita berdoa.
Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena oleh anugerah-Mu kami dapat masuk ke dalam hadirat-Mu, menghadap wajah-Mu, dan membawa semua beban dan harapan dalam hati kami. Anugerah yang telah Engkau tunjukkan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga melaluinya tirai bait kudus itu terbelah dan kami boleh melihat tahta anugerah Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu itu tetap untuk selama-lamanya ya Tuhan Yesus. Sehingga kami percaya doa-doa yang kami panjatkan kepadamu bukanlah doa yang sia-sia. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semua harapan dalam jiwa kami dan beban dalam hidup ini. Dengan percaya di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar. Saudara-saudari, serahkan semua beban dan harapan Anda ke dalam tangan Tuhan Yesus yang penuh dengan anugerah itu. Mari kita berdoa. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Gembala yang baik, ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau bersedia menuntun hidup kami. Tidak pernah Engkau tersesat dan tak akan pernah Engkau menyesatkan kami. Tuntunan-Mu selalu benar. Jalan-jalan-Mu itu jalan kehidupan. Dan kalau kami hidup sesuai dengan tuntunan-Mu, maka kami akan berjalan di jalan yang tidak akan mengecewakan. Tuntunan-Mu itu membawa kami ke hari esok yang penuh dengan harapan. Oleh karena itu, sertai dan tuntun kami ya Tuhan Yesus. Sertai dan tuntun kami ya Gembala yang baik. Saudara-saudari, mari kita mohon agar Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik itu, menyertai dan menuntun hidup kita. Mari kita berdoa.
Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah pelindung kami, batu karang yang teguh, kota benteng perlindungan umat-Nya, gunung batu tempat kami berteduh. Di bawah sayap-Mu kami merasa aman, dalam perlindungan-Mu kami merasa damai. Kami bersyukur karena Engkau bersedia melindungi kami. Di tengah segala bahaya, taufan yang mengamuk, Tuhan, Engkaulah perlindungan kami. Ya Tuhan Yesus, lindungilah hidup kami. Saudara-saudari, mari kita mohon agar Tuhan Yesus melindungi kita dari semua bahaya. Dari bahaya dalam rumah tangga, bahaya dalam kesehatan, bahaya di dalam usaha dan pekerjaan kita, bahaya dalam hidup rohani kita, bahaya untuk masa depan kita. Mari kita mohon Tuhan Yesus menaungi kita dengan sayap-Nya. Di dalam perlindungan-Nya kita merasa sejahtera. Mari kita berdoa. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sumber segala berkat. Berkat yang mulia, berkat yang indah, berkat yang baik Engkau sediakan bagi kami. Gembala yang baik yang memelihara kawanan domba-Nya dan tidak pernah lalai dalam mencukupkan keperluan mereka. Kami percaya, kalau kami hidup bergantung kepada-Mu, kami tidak akan pernah dikecewakan. Kalau kami hidup berharap kepada-Mu, kami tidak akan pernah dikecewakan. Itu sebabnya ya Tuhan Yesus, kepada-Mu kami memohon berkat. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersedia memberkati kita. Dan mari kita memohon agar Dia memberkati rumah tangga kita dengan kebahagiaan, memberkati pekerjaan, usaha, keuangan, atau studi kita dengan keberhasilan, memberkati kesehatan kita dalam perlindungan-Nya, memberkati orang-orang yang kita ingin doakan dalam doa syafaat kita secara pribadi. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Engkau bersedia mendengar seruan umat-Mu. Engkau bersedia menuntun umat-Mu dalam keadilan. Dan Engkau bersedia melindungi umat-Mu dengan kesetiaan-Mu. Kami percaya kasih-Mu, keadilan-Mu, dan kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Dengan bersandar pada semuanya itu, kami membawa semua doa dan permohonan kami. Dengan percaya bahwa Tuhan Yesus, kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Keadilan-Mu tidak pernah berubah dan kasih-Mu tidak terbatas. Kami memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Dan kami memandang ke depan tanpa rasa takut maupun khawatir. Karena percaya kalau Tuhan Yesus yang pegang hidup kami dan mendengar seruan kami dapat menyongsong masa depan yang indah seperti yang Tuhan rencanakan. Oleh sebab itu dengar doa dari umat-Mu dalam beban dan pergumulan mereka masing-masing. Dalam segala kerinduan dalam hati mereka. Ya Tuhan Yesus, dengar doa umat-Mu. Sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah segala terpaan persoalan yang sedang dihadapi, Tuhan lindungi negeri ini. Semua orang yang berniat jahat untuk mengacaukan negeri ini, kami katakan gagal dalam nama Tuhan Yesus. Semua tindakan yang mencoba mengacaukan negeri ini, kami katakan gagal dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan, Engkau menurunkan damai sejahtera-Mu, melimpahkan kebaikan-Mu bagi negeri kami. Karena itu kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari presiden sampai aparat yang di bawah. Tuhan tolong mereka, berikan hikmat dan takut akan Engkau, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan bertanggung jawab dan membawa negeri ini mengalami sejahtera-Mu. Kami berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri, Tuhan tolong mereka dalam melakukan tugas dan kewajiban mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia ini. Tuhan pakai umat-Mu menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Sehingga melalui kehidupan kami, orang dapat melihat bahwa di dalam Tuhan Yesus ada jalan keselamatan. Dan Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan itu. Tuhan Yesus, kami percaya semua doa yang kami panjatkan kepada-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, karena Engkau menjaminnya dengan firman-Mu. Dengan kesetiaan-Mu Engkau akan mengabulkan doa kami tepat pada waktunya. Dengan kuasa-Mu Engkau akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu. Kepadamu ya Tuhan Yesus, dan di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin.